Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Rianti, mahasiswi program studi Magister Manajemen Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan kepemimpinan, keterkaitannya dengan potensi diri dan perilaku organisasi. Untuk pembahasan pertama, kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan menurut Wahyu Sumijo yaitu kemampuan yang ada pada diri seorang leader yang berupa sifat-sifat tertentu seperti kepribadian, kemampuan, dan kesanggupan. Sedangkan menurut Sutarto, kepemimpinan adalah rangkaian aktivitas penataan berupa kemampuan seseorang dalam mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan kepemimpinan dalam organisasi. Adapun tujuan kepemimpinan dalam organisasi yaitu satu, sarana untuk mencapai tujuan, di mana kepemimpinan adalah sarana penting untuk mencapai tujuan. Dengan memperhatikan apakah tujuan tercapai atau tidak dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut, maka kita bisa mengetahui jiwa kepemimpinan dari seseorang. Yang kedua, memotivasi orang lain, di mana kepemimpinan membantu orang lain menjadi termotivasi, mempertahankan serta meningkatkan motivasi di dalam diri mereka. Dengan kata lain, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa memotivasi pengikut bawahan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, fungsi kepemimpinan dalam organisasi. Pada dasarnya, fungsi kepemimpinan memiliki dua aspek, yaitu satu, fungsi administratif, di mana yang dimaksud dengan fungsi administratif adalah pengadaan formula kebijakan administrasi di dalam suatu organisasi dan menyediakan segala fasilitasnya. Yang kedua yaitu sebagai fungsi sebagai top manajemen, di mana fungsi pemimpin dalam proses aktivitas pembuatan planning, organizing, staffing, directing, commanding, dan controlling. Sedangkan fungsi kepemimpinan menurut Hadari Nawawi dalam bukunya Kepemimpinan yang Efektif menyebutkan beberapa fungsi kepemimpinan, yaitu satu, fungsi instruktif, di mana pemimpin berfungsi sebagai komunikator yang menentukan apa isi perintah, bagaimana cara mengerjakan perintah, bila mana memulai dan melaksanakan dan melaporkan hasilnya, dan di mana tempat mengerjakan perintah, agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif sehingga fungsi orang yang dipimpin hanyalah melaksanakan perintah. Yang kedua, fungsi konsultatif, di mana pemimpin dapat menggunakan fungsi konsultatif sebagai komunikasi dua arah. Hal tersebut digunakan manakala pemimpin dalam usaha menetapkan keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan dan berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya. Yang ketiga, fungsi partisipasi, yaitu dalam menjalankan fungsi partisipasi, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakannya. Setiap anggota kelompok memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan yang dijabarkan dari tugas-tugas pokok sesuai dengan posisi masing-masing. Yang keempat, fungsi delegasi. Dalam menjalankan fungsi delegasi, pemimpin memberikan pelimpahan wewenang, membuat atau menetapkan keputusan. Fungsi delegasi sebenarnya adalah kepercayaan seorang pemimpin kepada orang yang diberi kepercayaan untuk pelimpahan wewenang dengan melaksanakan secara bertanggung jawab. Fungsi pendelegasian ini harus diwujudkan karena kemajuan dan perkembangan kelompok tidak mungkin diwujudkan oleh seorang pemimpin seorang diri.
Yang terakhir, fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian berasumsi bahwa kepemimpinan yang efektif harus mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Dalam melaksanakan fungsi pengendalian, pemimpin dapat mewujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu potensi diri. Potensi diri merupakan kemampuan atau kekuatan dari seseorang baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud, akan tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal oleh seseorang. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, potensi diri adalah kemampuan dan kualitas yang dimiliki seseorang namun belum dipergunakan secara maksimal. Dari mana datangnya potensi diri? 1 dari bakat dan 2 dari kerja keras. Di mana sebagian orang berhasil mengembangkan potensi dirinya dengan belajar dan bekerja keras, sedangkan sebagian yang lainnya memiliki potensi yang memang telah bakat dari lahir. Sebagai contoh, seseorang berbicara di depan umum atau di depan layar adalah kemampuan yang tidak dimiliki oleh setiap orang. Sebagian orang memiliki potensi itu, namun sebagian yang lainnya tidak. Mereka mengasah kemampuan public speaking agar mampu mengaktualisasikan potensinya berbicara di depan umum. Klasifikasi potensi diri. Secara umum, potensi diri diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Kemampuan dasar, yaitu tingkat inteligensi, kemampuan abstraksi, logika, dan daya tangkap. 2. Etos kerja, yaitu ketekunan, ketelitian, efisiensi kerja, dan daya tahan terhadap tekanan. Yang ketiga, kepribadian, yaitu pola menyeluruh semua kemampuan, perbuatan, kebiasaan seseorang baik jasmani maupun rohani, emosional maupun sosial yang ditata dalam cara khas di bawah aneka pengaruh luar. Menurut Howard Gardner, potensi yang terpenting adalah inteligensia, yaitu inteligensi linguistik, yaitu inteligensi yang menggunakan dan mengolah kata-kata baik lisan maupun tulisan secara efektif. Inteligensi ini antara lain dimiliki oleh para sastrawan, editor, dan jurnalis. Yang kedua, inteligensi matematis atau matematis logis, kemampuan atau kelebihan yang berkaitan dengan penggunaan bilangan pada kepekaan pola logika dan perhitungan. Yang ketiga, inteligensi ruang, yaitu kemampuan yang berkenaan dengan kepekaan mengenai bentuk dan benda secara tepat serta kemampuan menangkap dunia visual secara cepat. Kemampuan ini biasanya dimiliki oleh para arsitek, dekorator, dan pemburu. Inteligensi kinestetik badani, kemampuan menggunakan gerak tubuh untuk mengekspresikan gagasan dan perasaan. Selanjutnya, inteligensi musikal, yaitu kemampuan untuk mengembangkan, mengekspresikan, dan menikmati bentuk-bentuk musik serta suara. Yang keenam, inteligensi interpersonal, yaitu kemampuan seseorang untuk mengerti dan menjadi peka terhadap perasaan, motivasi, dan watak temperamen orang lain seperti yang dimiliki seorang fasilitator dan motivator. Inteligensi intrapersonal, yaitu kemampuan seseorang dalam mengenali dirinya sendiri. Kemampuan ini berkaitan dengan kemampuan berefleksi dan keseimbangan diri.
Yang terakhir yaitu inteligensi naturalis, kemampuan untuk mengenali dan mengelompokkan serta menggambarkan berbagai macam keistimewaan yang ada di lingkungannya. Beberapa pekerjaan yang membutuhkan kecerdasan naturalis ini adalah ahli biologi, dan konservasi lingkungan. Tanda memiliki potensi seorang pemimpin, yaitu 1. Persuasif, 2. Menginspirasi, 3. Percaya diri, 4. Berusaha, 5. Mengendalikan diri, 6. Karismatik, 7. Kreatif. Di mana persuasif ini adalah salah satu karakter yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin jika saat berbicara kepada orang lain ia mampu mengajak dan membujuk lawan bicara. Yang terpenting, apapun yang dibicarakan harus dapat memberikan dampak positif baik untuk lawan bicara maupun untuk diri sendiri. Yang kedua yaitu menginspirasi, di mana seorang pemimpin tak hanya fokus untuk keberhasilan dirinya sendiri, melainkan ia juga memikirkan orang lain. Sebagai contoh, seorang pemimpin harus mampu memotivasi, mengajarkan, dan berbagi pengalaman serta ilmu dengan orang lain. Sifat tersebut dapat membuat banyak orang terinspirasi dengan kemampuannya. Yang ketiga yaitu percaya diri, di mana bahwa apapun yang dikerjakan dapat berjalan dengan baik, maka secara tidak langsung ia sudah membangun kepercayaan kepada orang lain. Selain itu, anggota akan semakin percaya diri dalam mengerjakan segala hal. Yang keempat, berusaha, di mana seorang pemimpin harus dapat menjadi contoh bagi anggotanya. Sebagai contoh, jika ia ingin mengerjakan suatu proyek, maka kerjakanlah hingga selesai dan berusahalah untuk memberikan yang terbaik. Dengan begitu, anggota akan mencontoh sikap dan sifat sehingga cita-cita perusahaan akan berjalan dengan baik. Yang keempat yaitu berusaha, di mana seorang pemimpin harus dapat menjadi contoh bagi anggotanya. Yang kelima yaitu mengendalikan diri, di mana sebagai seorang pemimpin ia perlu mampu mengendalikan emosi. Jika terjadi sesuatu pada pekerjaan, cobalah untuk berpikir jernih, tenang, dan tidak emosi dalam mengambil sebuah keputusan. Selain itu, cobalah untuk berdiskusi dengan anggota layaknya seorang teman. Menjaga hubungan baik dengan yang lain juga akan memberikan dampak baik pada pekerjaan. Yang selanjutnya yaitu karismatik. Setiap pemimpin biasanya memiliki sifat karismatik yang dapat menjadi energi tersendiri bagi orang lain. Orang karismatik biasanya memiliki ciri-ciri tersendiri. Di antaranya seperti mampu mengambil risiko maupun mendengarkan orang lain dan mampu membuat lawan bicaranya merasa lebih penting dibandingkan dirinya. Yang ketujuh, memiliki sifat kreatif, yaitu seorang pemimpin harus mampu berpikir jauh lebih luas dibandingkan orang lain, sehingga ia mampu menciptakan suatu hal yang belum diciptakan oleh orang lain. Tak hanya dalam menciptakan ide saja, namun dalam menghadapi masalah pun seorang pemimpin harus berpikiran luas. Pembahasan selanjutnya yaitu perilaku organisasi. Perilaku organisasi menurut Gibson yaitu suatu bidang studi yang mencakup teori, metode, dan prinsip-prinsip dari berbagai disiplin guna mempelajari persepsi individu, nilai-nilai, dan tindakan-tindakan saat bekerja dalam kelompok dalam organisasi secara keseluruhan. Menganalisa akibat lingkungan eksternal terhadap organisasi studinya, misi dan sasaran serta strategi. Sedangkan menurut Griffin,
perilaku organisasi yaitu sejauh mana seseorang individu mengenal dan terikat pada organisasinya. Seseorang individu yang memiliki komitmen tinggi kemungkinan akan melihat dirinya sebagai anggota sejati organisasi. Adapun tujuan perilaku organisasi yaitu 1. Menemukan kandidat yang tepat. Perilaku organisasi dapat menemukan kandidat yang tepat antara bakat dan gaya kerja yang sesuai dengan deskripsi tugas, sehingga perusahaan dapat memutuskan individu yang akan dimasukkan dalam tim atau gugus tugas, memutuskan siapa yang dipromosikan, diposisikan pemimpin, atau individu ideal yang akan diterima. Yang kedua yaitu kepuasan kerja, di mana perilaku organisasi dapat menjelaskan faktor-faktor yang bisa mendorong atau justru menghambat kepuasan kerja. Sebut saja seperti pembuatan aturan, penghargaan terhadap organisasi dan hukumnya, atau karakteristik kelompok kerja. Pada gilirannya, kepuasan kerja dapat mendorong produktivitas yang tinggi, mengurangi turnover, sekaligus memberi pengaruh lebih besar untuk perekrutan kandidat terbaik. Yang ketiga, budaya organisasi. Saat organisasi tumbuh lebih besar, mungkin perusahaan merasa kesulitan untuk mempersatukan tim ke dalam satu tujuan. Disinilah tujuan perilaku organisasi, yakni memahami dan merancang saluran komunikasi serta struktur kepemimpinan yang dapat memperkuat daya organisasi. Yang keempat, kepemimpinan dan resolusi konflik. Tujuan perilaku organisasi selanjutnya yaitu di mana kepemimpinan yang baik akan memberikan kesempatan karyawan untuk lebih proaktif sehingga mereka mampu memecahkan masalah secara kreatif. Yang kelima yaitu memahami karyawan lebih baik, di mana perilaku organisasi ini mampu memprediksi bagaimana mereka akan berperilaku di masa depan. Yang keenam, mengetahui potensi karyawan. Perilaku organisasi bertujuan membantu perusahaan dalam memprediksi karyawan berpotensi menjadi pemimpin. Tak ketinggalan, ilmu ini juga mengajarkan perusahaan untuk membentuk jiwa kepemimpinan para karyawan agar potensi mereka bisa dimanfaatkan secara maksimal. Yang ketujuh yaitu mengembangkan tim yang baik. Mengembangkan tim yang baik dan handal memerlukan kerja keras. Jika ingin tim yang baik, semua anggota harus bekerja sama, berkoordinasi, dan termotivasi untuk mencapai hasil yang terbaik. Tujuan yang terakhir yaitu meningkatkan produktivitas. Semua hal dari tujuan perilaku organisasi yakni di mana meningkatkan produktivitas ini yaitu mewujudkan visi dan tujuan organisasi. Jika semuanya diterapkan dengan baik, maka perilaku organisasi akan membantu semua anggota untuk bekerja sebaik mungkin. Yang menjadi pembeda adalah tingkatan motivasinya. Cara mengembangkan perilaku organisasi. Cara mengembangkan perilaku organisasi yaitu 1. Memiliki pemimpin yang tepat, di mana pemimpin yang tepat adalah langkah awal dalam membangun tim solid. Misalnya memilih individu yang memiliki jiwa kepemimpinan, fleksibel, berpengetahuan luas, menghargai anggota tim dan percaya pada tim. Selanjutnya, memilih karyawan yang sesuai budaya perusahaan. Untuk memastikan manajemen memilih karyawan yang sesuai budaya perusahaan. Contohnya, jika bisnis perusahaan adalah kedai kopi kekinian, maka pilihlah karyawan yang
yang merepresentasikan kepribadian bisnis. Namun pertimbangkan juga mengenai etos kerja, loyalitas, dan keterampilan. Yang ketiga yaitu reviewer budaya kerja. Budaya kerja sesuatu yang statis. Manajemen juga perlu mereview budaya kerja secara berkala. Karena budaya kerja harus menciptakan lingkungan yang menyenangkan dan berfungsi dengan baik, sehingga para pekerja betah bekerja di perusahaan tersebut. Untuk menciptakan budaya kerja yang lebih baik, antara lain izinkan karyawan untuk menggunakan busana yang membuat mereka nyaman dan tetap sopan, atau mengadakan lomba antar karyawan sehingga mereka bersaing menampilkan kinerja terbaiknya, atau menggelar pesta tim setelah jam kantor. Cara mengembangkan perilaku organisasi selanjutnya yaitu menentukan tujuan, dimana tentukan tujuan dengan jelas dan memudahkan anggota tim dan manajemen untuk menentukan kesuksesan. Yang kelima, memotivasi karyawan adalah cara perusahaan untuk memperoleh tujuan bisnis bersama dengan tim. Pemimpin atau HR bisa mengajukan pertanyaan kepada karyawan dan memandunya dengan menggunakan jawaban yang benar. Dengan demikian mereka terlibat dalam setiap progres perusahaan. Yang keenam atau yang terakhir yaitu menetapkan aturan yang jelas. Selain tujuan yang jelas, menetapkan pula aturan yang jelas. Jelaskan aturan dan alasan dengan jelas kepada semua anggota perusahaan. Jika saat ini perusahaan memiliki aturan sering dilanggar, maka review ulang dan buat peraturan baru. Kesimpulan dari kepemimpinan berhubungan dengan potensi diri dan perilaku organisasi, yaitu di mana menerapkan atau mengembangkan perilaku organisasi harus melibatkan semua anggota di organisasi, mulai dari pimpinan hingga anggota pendukung. Untuk mencapai tujuan dari organisasi, sebuah organisasi harus memiliki seorang pemimpin yang berpotensi dan efektif, yang mampu menyesuaikan gaya memimpin dan beradaptasi dengan berbagai situasi, mampu mengembangkan setiap potensi yang ada pada dirinya, potensi anggotanya, dan potensi organisasinya. Sekian pemaparan dari saya. Untuk segala kekurangannya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.